5 orang yang masuk dari 128. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa di webinar Mediatama dengan topik Introduction to ISO 22000-2018, Persyaratan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Denny. Saya yang akan menjadi host dan memandu webinar ini selama 1 jam ke depannya. Pembicara kali ini adalah Ibu Linda Saraswati, STMM. Kompetensi beliau adalah IRKA, Lead Auditor ISO 45001-2018, IRKA, Lead Auditor 9001-2015, dan 14001-2015, serta setumpuk sertifikasi-sertifikasi lainnya, termasuk sertifikasi di Auditor ISO 22000-2018 dan HACCP. Nah, topik hari ini sangat sesuai dengan pengalaman kerja beliau yang sudah kurang lebih 15 tahun di dunia K3, baik itu K3 konstruksi, pertambangan, minyak, dan gas bumi. Nah, saat ini Bu Linda sangat sibuk nih menangani perusahaan-perusahaan besar untuk proses konsultansi dan sertifikasi sistem manajemen, ya, termasuk juga sistem manajemen keamanan pangan. Dan hampir semua PJK3 dia mengajar juga loh. Nah, sebagai auditor juga di Badan Sertifikasi serta pengurus Dewan Standarisasi Indonesia sebagai Ketua Bidang Publikasi dan Komunikasi. Nah, bagi teman-teman pemilik kafe, ya, pemilik restoran, pemilik usaha, terutama usaha UKM ataupun yang berhubungan dengan makanan, ya, makanan dan minuman. Nah, materi hari ini sangat pas sekali kita akan bahas standar keamanan pangan yang menurut ISO itu adalah standar internasional. Nah, kita akan bahas. Nah, sebelum kita mulai webinar kali ini, saya akan sampaikan rules-nya. Yang pertama, semua peserta ketika masuk webinar sudah kita mute. Jadi nanti yang terdengar hanya suara pembicara dan host saja. Jadi ini kita gunakan adalah Zoom webinar, bukan Zoom meeting yang teman-teman sering gunakan. Nah, pelaksanaan webinar ini dilaksanakan kurang lebih 1 jam, yang mana presentasi dari pembicara 40 menit dan 20 menit lagi kita gunakan untuk tanya-jawab. Nah, untuk tanya-jawab, nanti host yang akan mengaturnya. Nah, tugasnya teman-teman, gunakan fasilitas tombol Q&A yang ada di bagian bawah layar handphone, layar laptop Bapak Ibu semua, teman-teman semua, ya. Nah, pastikan pertanyaan tersebut sesuai dengan topik kita, yaitu Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan ISO 22000-2018. Nah, untuk modul pelatihan, e-modulnya sudah kita upload di aplikasi Mika Pro, Mediatama Customer Care Professional. Silakan install dan cari dulu di Play Store, ya. Cari di Play Store Mika Pro tulisannya, ya. Nah, semua modul-modul webinar kita yang sudah 10 kali webinar itu sudah kita upload semua untuk semua presentasi dari semua pembicara, ya. Nah, untuk e-certificate juga nanti kita akan informasikan. Silakan nanti menghubungi Mbak Riri, oke? Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Linda untuk mempresentasikan materi mengenai ISO 22000. Kepada Ibu Linda, saya persilakan. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman, kita hari ini akan mempelajari mengenai sedikit persyaratan terkait dengan sistem manajemen keamanan pangan ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny. Jadi bagi teman-teman yang memang praktisi food industry, jadi food and beverage industry, kita kenal ada banyak sekali teman-teman standarisasi untuk sistem manajemen keamanan pangan. Hanya saja untuk yang standarisasi internasional ya, dan itu cukup banyak negara-negara yang menerima standar ini adalah salah satunya ISO 22000. Jadi kalau yang lebih advance lagi, teman-teman kita mengenal ada namanya BRC ya, kemudian ada juga namanya FSSC ya, ada banyak sekali ya. Oke, saya akan share screen materi yang mungkin teman-teman sudah dapatkan juga dari rekan media Tama. Oke. Baik, jadi teman-teman ini perlu diketahui ya, training kita ini kan hanya 45 menit. Jadi kalau kita kalau saya selalu bilang ini adalah short brief ya. Teman-teman perlu ketahui bahwa kemarin kita sudah melaksanakan juga awareness atau introduction mengenai ISO 9001. Nah, teman-teman, ISO 22000 ini sebetulnya adalah gabungan, kalau saya suka bilang adalah 4 standar gitu ya. Apa saja? Pertama adalah ISO 9001, ya, kemudian satu lagi adalah HACCP, ya, satu lagi adalah PRP. 3 ya berarti ya. Nah, teman-teman, jadi untuk mempelajari keseluruhan persyaratan dalam waktu 45 menit itu bisa jadi sangat-sangat kurang. Tapi insya Allah Media Tama mudah-mudahan ya Pak Denny ke depannya akan membuat training yang mungkin kita kemas dalam waktu 1 hari atau 2 hari, mungkin 1 harinya 4 jam gitu ya. Nah itu insya Allah bisa kita pelajari semua persyaratan ya. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Denny, nama saya Linda Saraswati Iskandar, teman-teman. Di dunia food and beverage industry saya memiliki pengalaman cukup lama di Garuda Food ya. Kemudian saya juga punya beberapa klien konsultansi yang memang spesifik melakukan penerapan ISO 22000 ya. Oke. Secara definisi dulu nih teman-teman ya. Kalau kemarin saya bicara ISO 9001 berarti kita bicara mengenai tujuannya adalah agar produk itu bermutu, ya enggak? Produk itu memenuhi persyaratan. Pertama persyaratan pelanggan, yang kedua persyaratannya pemerintah. Oke. Kalau caranya adalah ISO terkait dengan 22000, maka yang kita inginkan adalah kita maunya tidak ada yang namanya produk yang tidak aman untuk dikonsumsi, gitu ya. Atau bahasa saya adalah sehat, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian Bu Linda, apakah tujuan dari ISO 22000 ini agar produk itu halal dikonsumsi? Nah teman-teman harus bisa bedakan. ISO 22000 hanya menjamin terkait dengan tadi ya teman-teman mutu, karena ISO 22000 gabungan dari 9001. Kemudian dia juga menjamin bahwa produk kita itu aman untuk dikonsumsi. Artinya sehat, tidak ada kontaminasi ya teman-teman. Nah, secara bahasa Inggrisnya ya atau definisi bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh suatu lembaga ya yang di bawahnya WHO, kita sebut dengan Codex Alimentarius, disebut dengan food safety adalah assurance, jadi jaminan bahwa suatu produk pangan itu tidak menyebabkan bahaya bagi konsumennya saat disiapkan atau dimakan langsung gitu ya, sesuai dengan intended use. Oke. Nah, teman-teman harus pahami dulu nih. Jadi saya selalu bilang, teman-teman kalau belajar persyaratan seperti ISO atau persyaratan yang lain seperti SMK 3, pahami dulu reason behind atau tujuannya. Jadi tujuannya adalah perusahaan-perusahaan food industry atau kalau kita bilang adalah food supply chain, tujuannya adalah tidak ada yang namanya mereka bisa menerapkan ini ya, sistem ini, persyaratan ini, tujuannya adalah agar produk mereka tidak mengkontaminasi ya saat produk itu disiapkan ya ataupun dimakan, tapi harus sesuai dengan intended use. Yang sebagai contoh yang saya bilang simple adalah tadi saya sudah menyebutkan bahwa
produk yang ber-ISO 22000 itu tidak harus halal. Sebagai contoh apa? Beberapa produk minuman beralkohol ya teman-teman, seperti Heineken ya, kemudian mungkin teman-teman juga tahu Angker ya, itu mereka sudah bersertifikasi ISO 22000 loh teman-teman, jangan salah. Nah di situ ditetapkan intended use gitu ya, artinya pasti ada batasan teman-teman. Kita boleh mengkonsumsi ini sampai dalam keadaan tidak sadar, misalnya berapa kali minum gitu ya, atau diperbolehkan diminum untuk usia berapa tahun. Nah, itu yang disebut dengan intended use, teman-teman. Ya, jadi ketika kita menyalahgunakan, ya, kita misalnya yang mohon maaf ya, yang mungkin diperbolehkan untuk minum alkohol gitu ya, minumnya berlebihan sehingga mungkin menjadi hilang kesadaran, itu nggak bisa perusahaan minuman beralkohol dituntut ya teman-teman. Jadi ini yang membedakan ya. Jadi intinya produk ini aman, tidak mengkontaminasi untuk dikonsumsi, asalkan dia disiapkan atau dimakan sesuai dengan petunjuk penggunaan, gitu ya. Oke, ISO 22000-2018 sama seperti ISO sistem manajemen yang kemarin sudah kita pelajari, teman-teman, seperti 9001 ya, atau mungkin besok 45001. Intinya mereka adalah minimum requirement atau persyaratan yang paling minimal agar perusahaan itu bisa diakui sebagai perusahaan yang memang menjalankan proses sehingga prosesnya aman, gitu ya, menghasilkan produk yang aman untuk konsumsi. Nah, ada beberapa macam ISO yang tadi saya bilang levelnya lebih advance. Salah satunya ada yang namanya ISO TS ya teman-teman, 2020 ya. Ini salah satunya mengenai GMP atau PRP, tapi dia lebih tinggi skala ini ya, skala penerapan. Baik, jadi kembali lagi, bagi teman-teman yang baru saja belajar ISO atau baru saja belajar tentang food safety, mungkin catch up-nya harus lebih cepat dan kita nggak bisa mengharapkan dalam waktu 45 menit kita bisa belajar banyak hal ya. Oke, ini sejarahnya teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, intinya kenapa sih teman-teman lembaga internasional yang namanya IOS atau kita kenal dengan International Organization for Standardization mengeluarkan standar ISO 22000. Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Ternyata ada beberapa kasus keracunan makanan di sekitar kita. Ya, ini saya contohkan ada yang keracunan sarden, ya, ikan kemat dalam kaleng. Kemudian ada juga yang keracunan coklat gitu ya, atau coklatnya itu dianggap berbahaya karena plastiknya. Jadi tadi teman-teman kalau menyimak saya ada mengatakan food supply chain. Artinya apa? Penerapan ISO 22000 ini sebenarnya tidak hanya di perusahaan yang memang memproduksi makanan atau minuman, teman-teman. Tapi ternyata bisa juga digunakan untuk satu, distributornya. Dua, ekspedisinya, kendaraan yang mengangkut makanan. Yang ketiga, perusahaan yang memproduksi packaging, atau kita sebut dengan primary packaging, yaitu kemasan yang nempel langsung di makanan. Kenapa? Karena primary packaging, ketika teman-teman bayangkan, plastiknya ternyata seperti sneakers ya. Kalau sekarang sudah aman ya teman-teman. Ini terjadinya di beberapa tahun yang lalu ya, kalau nggak salah di tahun 2016-an ya. Jadi ketika plastiknya ternyata mengandung bahan yang ada kontaminan, tentu saja produknya dinyatakan tidak aman untuk dikonsumsi. Ya, ada lagi teman-teman ya, ini dialami oleh Ultra Jaya, pernah ada kemasannya, di dalam kemasannya itu ada benda mirip kaki kata, gitu ya. Nah, jadi kasus-kasus seperti inilah teman-teman yang menyebabkan kenapa kita sebagai konsumen, pemerintah, ya, ditambah lagi mungkin perusahaan-perusahaan food yang dari industri yang utama nih, misalnya contoh ya teman-teman, perusahaan seperti Ultra Jaya, gitu ya. Mereka pasti menginginkan mereka mendapatkan supplier juga yang memproduksi packaging yang aman. Nah, berarti mereka butuh kepastian dong. Kepastiannya pakai apa? Pakai sertifikasi ISO 22000. Gitu ya, teman-teman. Ini salah satu latar belakang ya, teman-teman. Nah, kalau di ISO 9001, bagi teman-teman yang 2 hari yang lalu menyimak materi dari saya,
teman-teman mengetahui bahwa ISO ini sebetulnya adalah PDCA atau kita sebut plan, do, check, action. Siklusnya selalu berputar, terus-menerus ya. Karena seperti juga kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman, kita selalu, contoh, tidak selalu diberi bahagia, bener nggak? Kadang-kadang ada susah, ada senang, kadang-kadang jatuh gitu ya, kadang-kadang sukses, berhasil gitu ya. Tapi terus berputar. Nah itulah siklus ya. Khusus untuk ISO 22000 teman-teman, karena tadi saya sampaikan bahwa dia itu ada 3 standar. Yang pertama adalah 9001, ya, HACCP dan GMP, gitu ya teman-teman. Di dalamnya ada 2 PDCA. Satu PDCA-nya sama seperti ISO 9001. Oke, kalau teman-teman perhatikan ada klausul 4, 5, 6, 7 di situ, plan, ya, perencanaan. Do-nya ada di klausul 8, ya, check-nya di klausul 9, action-nya di klausul 10. Tapi satu siklus lagi PDCA ada di klausul 8. Jadi klausul 8 ini adalah core-nya, intinya ISO 22000, di mana di dalamnya itu ada GMP, di dalamnya juga ada HACCP, oke? Teman-teman jangan kaget ya, nanti mungkin saya akan request sama Pak Denny untuk bikin trainingnya HACCP lagi, PRP lagi, karena itu 2 standar yang berbeda ya. Oke, nah sama seperti ISO teman-teman, jadi mereka mengadopsi yang namanya Annex SL, yaitu panduan klausul dari ISO atau IOS, bahwa semua standar sistem manajemen yang keluar setelah tahun 2015, mereka diwajibkan menggunakan 10 klausul yang sama, ya, 4 sampai 10, gitu ya teman-teman. Kemudian nama klausulnya secara umum di klausul-klausul utama tersebut sama, ya, beberapa term itu istilah dan definisi itu juga sama, ya. Jadi saya langsung lompat teman-teman. Jadi kalau harapan saya teman-teman yang ikut hari ini sudah ikut yang training 9001. Jadi di konteks organisasi kita pertama adalah memahami isu internal dan eksternal, ya. Yang kedua kita memahami kebutuhan dan harapan pihak terkait, ya. Yang ketiga kita menentukan ruang lingkup. Maksudnya apa sih menentukan ruang lingkup? Nah, saya lebih menekankan sekarang kalau di sini adalah di klausul 43 dan 44. Kenapa? Karena mungkin saya ambil contoh ya teman-teman. Saat saya bekerja di Garuda Food, saya kebetulan bekerja di perusahaan yang memproduksi Oki Jelly Drink, ya, atau kita sebut dengan confectionery atau beverage, ya. Jadi dari sekian banyak line produksi yang ada di Garuda Food, itu harus dipilih teman-teman yang mana yang siap untuk disertifikasi ISO 22000. Dan akhirnya dipilih yaitu line yang memproduksi misalnya Oki Jelly Drink yang premium, gitu ya teman-teman. Jadi kita harus melihat kesiapan infrastruktur, SDM, dan sebagainya. Nah, jadi klausul 43 itu kita diminta menentukan ruang lingkup. Ya, kalau sudah ruang lingkupnya ditetapkan, kita menentukan proses-proses yang ada dalam ruang lingkup tersebut. Ya, jadi proses itu apa sih teman-teman? Gitu ya. Proses itu adalah kalau saya bilang suatu urutan cara kerja yang terdiri dari banyak aktivitas, oke, yang biasanya yang terlibat di dalamnya itu lebih dari 3 departemen, gitu ya. Jadi sebagai contoh kayak pembelian itu proses, ya. Jadi beda dengan aktivitas. Kalau cuma aktivitas biasanya hanya 1 departemen, ya. Jadi di sini dipetakan teman-teman, orang suka sebut adalah proses bisnis, ya. Jadi proses bisnis itu adalah klausul 4.4, sebenarnya implementasi dari klausul 4, ya. Saya langsung teman-teman ke klausul 5 mengenai leadership. Nah, ini kebetulan salah satu klien saya. Teman-teman kalau suka makan Sorcelli, ini aduh jadi promosi ya. Jadi dia frozen yogurt ya, teman-teman. Jadi perusahaan yang sudah yang menerapkan SMKP atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan, ya mereka diwajibkan untuk membuat yang namanya kebijakan keamanan pangan. Ya, di dalamnya itu harus ada komitmen dari top manajemen. Ya, apa saja komitmennya? Yang paling penting adalah 1, mereka bertekad atau berkomitmen untuk menghasilkan produk yang bermutu, ya, atau sesuai standar. Yang kedua, mereka berkomitmen untuk mencapai kepuasan pelanggan. Ini yang 2 ini mirip dengan 9001.
Nah, yang ketiga dan keempat itu spesifik teman-teman, punyanya si ISO 20000, yaitu menghasilkan produk yang aman dikonsumsi. Kalau teman-teman baca di tempatnya kebijakannya Sorseli, mereka digabung nih. Jadi mereka di sini dikatakan menghasilkan produk yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Jadi itu dua komitmen digabung. Nggak masalah, yang penting ada komitmen tersebut. Kemudian ada lagi komitmen keempat, yaitu wajib mematuhi peraturan pemerintah terkait dengan keamanan pangan. Jadi ini bedanya teman-teman dengan 9001. Kalau 9001 penekanan peraturan perundangan tidak seberapa ketat, tapi kalau kita bicara ISO 22000 sangat kuat penekanannya, ya. Oke. Nah, tentu saja yang terakhir ada yang kelima, yaitu komitmen mengenai continual improvement atau peningkatan berkelanjutan, ya. Nah, selanjutnya sama seperti di ISO 9001 dan ISO yang lainnya, kita diwajibkan membuat job desk, teman-teman. Siapa yang wajib punya job desk? Nah, di sini mungkin saya sudah tulis ya, yaitu adalah orang-orang yang berpengaruh terhadap keamanan pangan. Artinya di mana proses-proses di produksi kita atau di perusahaan kita yang berpengaruh dalam keamanan pangan. Misalnya contoh, produksi, QC, ya teman-teman, bagian pembelian, gudang, ya, itu adalah core, maintenance, ya. Artinya, bayangkan teman-teman, jika seorang maintenance, dia tidak tahu mana bedanya oli yang food grade dan tidak food grade, sehingga mesin kita diproduksi, digunakan oli biasa, ya teman-teman, oli mesin yang biasa, nah, tentu saja akan terjadi kontaminasi. Itulah kenapa saya dikatakan personel-personel dalam perusahaan yang punya dampak terhadap keamanan pangan itu wajib dulu dibuatkan yang namanya job desk. Job desk itu berarti tugas, tanggung jawab, ya, dan wewenang, gitu ya. Saya ambil contoh wewenang, misalnya contoh supervisornya produksi setelah ada perawatan atau perbaikan dari teman-teman maintenance itu punya wewenang untuk memastikan apakah mesin produksi mereka oke, siap jalan, dan dinyatakan aman, nggak ada kontaminasi. Misalnya contoh nggak ada ceceran, nggak ada majun yang ketinggalan di mesin, ya, karena itu bisa mengkontaminasi teman-teman. Itu adalah wewenangnya si anggaplah supervisor produksi, ya teman-teman. Oke. Kemudian jadi di sini adalah harus ada job desk yang spesifik untuk para manajer, ya. Mereka harus punya keterlibatan lebih besar dalam food safety management. Jadi nggak hanya orang QC, nggak hanya orang produk, setiap manajer diwajibkan punya keterlibatan, ya. Nah, ini contohnya teman-teman, ya, job desk. Oke. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke klausul 6, ya, sama seperti ISO 9001. Intinya dari klausul 41 dan 42, yaitu identifikasi isu internal dan isu eksternal, kita membuat yang namanya identifikasi resiko dan peluang. Jadi klausul 61 ini harus nyambung ya dengan klausul 41 dan 42. Oke. Dan kemudian teman-teman harus membuat yang namanya tindakan. Tindakan itu adalah plan pengendalian, ya. Bagaimana untuk mengatasi resiko dan peluang tersebut. Oke. Saya ambil contoh. Ya. Saya ambil contoh misalnya, jadi kita mengenal ada 2 resiko ya teman-teman dalam klausul 6. Oke. Kita belum bicara resiko food safety di HACCP loh ya, belum. Nanti, jadi ini teman-teman sangat spesifik. Di ISO 22000 ini kita bicara 3 resiko. Resiko food safety yang spesifik ada di HACCP, nanti di klausul 8, tapi di klausul 6, karena dia adalah bagian dari 9001, dia punya 2 resiko. Yang pertama adalah resiko untuk sistem manajemen food safety-nya. Ya, dia harus nyambung dengan klausul 4 dan klausul 41 dan klausul 42. Ya, saya ambil contoh misalnya. Klausul 41 kita diminta mengidentifikasi isu eksternal. Ya, saya ambil contoh di sini tabelnya adalah adanya persyaratan BPOM untuk produk yang tinggi serat misalnya ya. Anggaplah kita memproduksi agar-agar atau jelly gitu ya teman-teman. Nah, ternyata ada regulasinya BPOM yang dikhususkan untuk produk yang tinggi serat. Nah, dampaknya apa bagi perusahaan kita? Dampaknya adalah
dibutuhkan biaya operasional untuk seleksi supplier bahan baku ini. Gitu ya, karena ada regulasinya dari pemerintah. Oke. Ini karena dampaknya negatif, kita sebut dengan R atau resiko. Ya. Nah, jadi ini ya teman-teman contohnya ya. Kalau isu internal adalah isu dari sisi kekuatan dan kelemahan kita. Sebagai contoh misalnya, saya punya kekuatan adalah mesin-mesin saya diproduksi itu mesin-mesin baru. Oke. Sehingga mesin-mesinnya mungkin untuk masalah adanya karat dan sebagainya mungkin tidak banyak gitu ya teman-teman ya. Berarti dampaknya apa? Dampaknya adalah potensi adanya kontaminasi karat atau pecahan logam gitu ya dari mesin produksi ke produk kita mungkin kecil karena mesin kita mesin baru gitu ya teman-teman ya. Nah, itu kita sebut dengan peluang ya. Nah, harus dilakukan penilaian. Nah, ini contoh untuk resiko dan peluang sistem manajemen. Oke. Yang satunya lagi, kita di klausul 6 diminta untuk mengidentifikasi resiko mutu. Nah, saya ambil contoh yang simpel deh, gampang ya. Anggaplah saya restoran ayam goreng. Oke. Saya mengidentifikasi resiko mutu. Mutu berarti terhadap pelanggan saya, tapi hubungannya masih dalam hal uang dan komplain, tapi belum ke keamanan pangan ya. Sebagai contoh misalnya ada proses pencucian misalnya ya, atau pembumbuan. Bumbunya nggak meresap nih. Oke. Bumbu tidak meresap, itu adalah resiko. Oke. Penyebabnya karena kurang lama anggaplah ya. Sehingga resikonya adalah penyebabnya bumbu tidak, jadi potensinya adalah bumbu tidak meresap, resikonya ada komplain dari customer. Nah, itu adalah resiko mutu. Paham ya teman-teman ya? Jadi ada resiko sistem manajemen, ada resiko mutu. Oke. Di klausul 6 kita harus mengidentifikasi dan bagi resiko yang signifikan atau peluang yang signifikan itu harus dilakukan yang namanya rencana pengendalian ya. Oke. Baik, selanjutnya dari resiko mutu ya, kemudian dari resiko sistem manajemen, dari peluang sistem manajemen yang signifikan, kita diminta oleh ISO 22000 membuat yang namanya sasaran. Sasaran itu target, tujuan kita, teman-teman. Ya, sama seperti 5 tahun ke depan ini Media Tama mau seperti apa ya, gitu ya. Atau teman-teman yang fresh graduate 5 tahun ke depan mau seperti apa karirnya, gitu ya. Itu adalah target, tujuan. Nah, sama teman-teman. Nah, spesifik di ISO 22000, kita disarankan adalah sasarannya harus nyambung, spesifik dengan food safety. Misalnya kita punya target terkait dengan HACCP plan atau OPRP, ya. Kemudian kita punya sasaran yang konsisten dengan kebijakan, ya. Nah, ini contoh teman-teman, ya. Jadi di dalam ISO 22000 sama seperti di ISO 9001 harus ada planning to achieve. Artinya harus ada program bagaimana agar kita bisa mencapai. Ya, misalnya kita punya kebijakan, yaitu yang di atas itu kebijakan. Kita harus bisa adalah menghasilkan produk yang sehat, halal, aman dikonsumsi, berkualitas. Ya, oke. Nah, jadi kalau gitu sasaran kita apa? Biar nyambung tadi. Nah, di sini macam-macam ya teman-teman, dimulai dari adanya sasaran terkait dengan pemenuhan PRP atau Prerequisite Program, pemenuhan HACCP misalnya. Nah, targetnya seperti apa? Ya, targetnya 100% harus dapat sertifikasi. Ya. Lalu, nah di sini ya teman-teman, intinya ini saya ceritakan dulu. Jadi ISO 22000 itu sebetulnya hanya persyaratan. Oke, cara menjalankannya itu tergantung dari teman-teman. Saya ambil contoh misalnya saya auditor nih, ya, kemudian saya mengaudit ISO 22000 untuk 2 restoran, satu restoran ABC, satu restoran XYZ. Oke. Ketika restoran ABC cuma punya sasaran food safety, yaitu tidak ada komplain dari pelanggan 5%, ya. Sedangkan restoran XYZ dia punya sasaran adalah audit PRP 95% dijalankan. Improvement, ya, harus ada 2 riset. Komplain terkait kontaminasi 0.
pelatihan HACCP kepada karyawan adalah 100%. Saya sebagai auditor mungkin ya kedua-duanya sih aman-aman aja gitu ya. Tapi yang nilainya lebih oke biasanya adalah yang perusahaan yang XYZ ya. Yang restoran ABC mungkin lolos tapi mungkin dia dapat beberapa temuan ya terkait dengan sasaran, tapi pasti kita sebagai pelanggan juga ngelihatnya yang XYZ pasti lebih oke. Begitu ya teman-teman ya. Nah, klausul 7 ya di sini sama seperti 9001 ya teman-teman. Intinya adalah harus ada yang namanya standar kompetensi bagi manusianya. Artinya siapa sih yang wajib punya standar kompetensi sama seperti yang wajib punya job desk, yaitu orang-orang yang memiliki dampak bagi keamanan pangan. Kemudian sarana infrastrukturnya mesin produksi kita ya harus memadai atau siap pakai. Jadi ini pasal 713 mengatur mengenai masalah perawatan mesin ya, biasanya teman-teman GE, teman-teman maintenance ya. Kemudian lingkungan kerja. Nah, teman-teman harus dibedakan ya. Lingkungan kerja di sini dengan lingkungan kerja di K3 berbeda. Kalau lingkungan kerja di ISO 22000 lebih kepada lingkungan untuk proses, teman-teman ya. Sebagai contoh misalnya ruang produksi kita karena kita memproduksi makanan tidak dalam bak yang terbuka, misalnya dalam tangki mixing yang terbuka, diharapkan tidak ada dinding yang berdebu atau tidak ada yang teman-teman jaring laba-laba ya. Kemudian karena kita punya tangki mixing dan di atasnya itu ada lampu, teman-teman. Nah, biasanya dibilang adalah mungkin lingkungan kerja juga terjaga atau aman sehingga mungkin kita tutup dengan pelindung ya atau cover biar tidak ada kontaminasi. Nah, jadi intinya di sini adalah lingkungan proses kita terjaga agar kualitas dan keamanan pangan tidak menurun ya. Oke. Pasal 715 atau klausul 715 ini sebetulnya mengatur mengenai pengadaan, teman-teman. Ya, tapi pengadaan yang berdampak kepada food safety ya. Jadi intinya di klausul 715 kita mengatur mengenai seleksi supplier ya, kemudian kita juga mengatur mengenai evaluasi pemeriksaan barang datang ya. Tapi di klausul 71 ini intinya baru mengatur mengenai mutu dulu, mutu produk dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke klausul 72. 72 tadi kita sudah disampaikan ya, kita sudah punya standar kompetensi. Lalu kita di sini diminta untuk harus membuat yang namanya identifikasi kebutuhan pelatihan. Nah, jadi misalnya nih, supervisor produksi di QC ya, di purchasing, itu harus memiliki pengetahuan mengenai food safety atau ISO 22000-2018. Anggaplah itu standarnya. Ya, itu tadi di pasal 712 ya. Di pasal 72 kita diminta untuk mengidentifikasi gap. Gap itu artinya apa, teman-teman? Perbedaan antara standar dengan aktual. Jadi misalnya, apakah semua supervisor produksi kita sudah dapat training ini? Nah, kalau mereka ada yang belum punya, itu yang namanya gap. Gap kompetensi itu dijadikan yang namanya TNA atau Training Need Analysis. Nah, setelah kita berikan mereka training, pelatihan, atau coaching and counseling gitu ya teman-teman. Nah, kita evaluasi gitu ya. Artinya teman-teman ini kadang-kadang suka lupa biasanya di para praktisi perusahaan ya. Kadang-kadang seseorang sudah training, oke? Tapi kita lupa mengevaluasi apakah 2-3 bulan atau 6 bulan lagi ya orang yang sudah kita training ini kompetensinya berdampak pada pekerjaannya, gitu ya. Nah, ini yang kadang kita nggak lakukan. Biasanya kita cuma ngelakuin evaluasi itu sekedar post-test, pre-test. Nah, di ISO 22000 dan di ISO 9001 kita nggak mengharapkan itu ya teman-teman. Yang kita harapkan tetap ada evaluasi dari kompetensi si orang yang kita berikan training. Jadi pasti kompetensi itu baru kita bisa ukur setelah minimal 3 bulan mengikuti pelatihan. Nah, klausul 73 dan 74 itu mengatur mengenai awareness dan komunikasi. Kalau awareness teman-teman pasti paham ya, biasanya kita suka sampaikan dalam briefing pagi ya, atau dalam induction kepada karyawan baru misalnya. Jadi beberapa perusahaan makanan ataupun minuman biasanya kalau saat menerima karyawan baru,
selain kita melakukan safety induction, teman-teman ya, induction mengenai produk ya, dan food safety harus kita sampaikan. Misalnya beberapa perusahaan makanan itu mengajarkan terkait dengan personal hygiene, artinya kebiasaan mencuci tangan ya teman-teman, tidak boleh berkuku panjang ya. Kemudian kalau masuk ke area produksi pakai make up seadanya gitu ya. Kemudian tidak boleh menggunakan semacam cincin ataupun jam tangan gitu ya. Karena kenapa? Karena takutnya ada mengkontaminasi produk di produksi misalnya. Nah, itu adalah awareness ya teman-teman. Sedangkan komunikasi di ISO 22000 kita menekankan kepada pelaporan kita ya kepada BPOM ya ataupun kepada regulator. Itu untuk komunikasi eksternal. Sedangkan komunikasi internal sama seperti di ISO 9001 lebih sifatnya kepada penanganan masalah-masalah ya. Nah, atau mungkin sifatnya adalah untuk ya awareness tadi. Misalnya contoh kita punya rapat mingguan ya, atau kita punya media WhatsApp group antara manajemen, sehingga ketika ada kerusakan pada mesin itu bisa ditangani dengan seketika ya. Itu adalah bentuk-bentuk komunikasi. Nah, di klausul 7 yang terakhir kita punya yang namanya informasi terdokumentasi ya. Jadi di sini kita bicara ada dokumen dan ada catatan ya. Intinya kalau kita bicara dokumen, itu harus ada pengendalian. Intinya tidak boleh ada dokumen yang diterbitkan sebelum ada pengesahan. Kemudian karyawan harus berpedoman pada dokumen yang terbaru ya teman-teman. Jadi artinya kalau ada standar untuk pengujian produk ya yang kita pasang di area produksi, ya dipastikan berarti itu harus versi yang terbaru ya. Nah kemudian jika ada dokumen yang direvisi ya, dokumen itu bisa prosedur, bisa instruksi kerja. Jadi kalau sudah direvisi ya berarti harus dipastikan teman-teman diinformasikan bahwa ada yang terbaru nih dokumennya ya. Sedangkan catatan itu adalah bukti hasil pekerjaan. Jadi misalnya sebagai contoh nih, saya auditor, saya tanya kepada bagian HR, apakah rekan-rekan yang kemarin di training HACCP sudah dievaluasi efektivitas trainingnya? Nah berarti yang harus ditunjukkan kepada saya apa? Bukti ya, atau kita suka bilang evidence. Nah, bukti atau evidence itu adalah catatan teman-teman, gitu ya, catatan. Jadi harapannya di dalam ISO 20000 adalah rekan-rekan di perusahaan itu bisa mengendalikan arsip mereka atau catatan mereka sehingga mudah dicari, filing sistemnya oke, ya tidak mudah hilang ya, dan kita simpan sesuai dengan lama penyimpanan. Oke. Nah, ini yang paling berat teman-teman. Jadi kita punya klausul 8. Klausul 8 ini adalah core atau inti dari ISO 22000 ya teman-teman. Jadi ada 81 sampai 89. Oke. 81 saya skip, kenapa? Karena 81 itu intinya adalah di situ secara umum adalah perusahaan ya yang menerapkan ISO 22000 itu harus bisa mengendalikan proses dan produk mereka sehingga tidak ada kontaminasi. Itu ya gitu. Oke. Jadi teman-teman nanti akan terlihat di sini. Nah, di klausul 82 itu ada yang namanya PRP. Oke. Ketika diterjemahkan oleh SNI, jadi ISO 22000 itu ada SNI-nya teman-teman, SNI ISO 22000 ya. Namanya menjadi prapersyaratan dasar. Cuma saya nyebutnya kok nggak enak ya, jadi namanya PPD. Cuma saya lebih suka sebutnya prerequisite program. Jadi prerequisite program itu teman-teman intinya adalah pengendalian kita ya agar di dalam perusahaan kita itu prosesnya itu tidak ada kontaminasi. Oke. Dan ini harus memperhatikan dari peraturan pemerintah, standar nasional maupun standar internasional ya. Kalau teman-teman bingung, nah kita langsung aja nih teman-teman. Jadi di klausul 82 sudah ditetapkan bahwa kita harus, nah ini ya, memperhatikan PRP terkait dengan layout, gitu ya. Jadi teman-teman, kita tidak bisa bikin layout pabrik makanan atau pabrik minuman itu seenak kita, gitu ya. Dia harus mempertimbangkan mana area yang resiko tinggi dari sisi keamanan pangan dan area yang resikonya sedang dan rendah.
Artinya area-area yang resiko tinggi itu selalu dikumpulkan dalam satu area. Tujuannya apa teman-teman? Karena ketika ada orang berpindah dari resiko rendah atau sedang ke resiko tinggi, mereka harus melakukan beberapa pengendalian. Sebagai contoh, ketika saya ditempatkan di area kantor, tapi saya suatu saat harus melakukan audit ke area produksi. Area produksi itu area high risk. Maka harus ada yang namanya pengendalian, yaitu saya bikin yang namanya di situ anterum. Anterum itu berarti ruang antara, ya, antara. Jadi area resiko tinggi dengan resiko sedang atau rendah. Jadi saya sebelum masuk ke sana, saya harus cuci tangan, ya. Jadi teman-teman sebenarnya apa yang dilakukan oleh protokol pencegahan COVID ini sebenarnya nggak jauh beda dengan teman-teman di food industry, ya. Jadi kita ada kebiasaan, kita diminta untuk cuci tangan, ganti baju, pakai apa namanya jas, semacam jas lab dan sebagainya. Jadi tujuannya apa teman-teman? Agar tidak ada kontaminasi dari luar atau dari area kita yang low risk atau resiko sedang tadi ke area kita yang resiko tinggi. Gitu ya teman-teman. Jadi layoutnya kita bikin sedemikian rupa sehingga enak nih, ya. Jadi laboratorium, areanya QC, kemudian area gudang produk jadi, itu pasti deketan dengan area produksi. Nah, itu kita atur layoutnya. Nah, ini adalah aturan dari PRP atau GMP ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada banyak sekali ya, teman-teman. Ada masalah tadi yang saya sebutkan personal hygiene. Ya. Jadi, teman-teman, kalau Anda rajin pedicure manicure, oke. Saya suka bikin guyonan. Ya, sayang kalau Anda kerja di perusahaan makanan dan minuman. Kenapa? Karena di sana Anda nggak boleh berkuku panjang gitu ya. Kemudian yang suka pakai perhiasan itu juga agak susah. Gitu. Kenapa? Karena rata-rata kalau kita bekerja di perusahaan makanan, terutama di area proses utama, kita nggak boleh pakai perhiasan, ya, logam dan sebagainya. Gitu ya. Oke, nanti teman-teman bisa nanti ada training sendiri terkait dengan PRP atau GMP, ya, teman-teman. Kemudian traceability. Traceability ini kalau kita sebut adalah mampu telusur. Oke. Mampu telusur itu tujuannya adalah agar kita bisa mengidentifikasi statusnya produk. Ya. Tujuan yang paling penting lagi adalah ketika karena tujuan dari ISO 22000 ini kan melindungi konsumen ya, teman-teman. Jadi ketika ada laporan misalnya, ada produk ya, tadi yang dulu pernah ada kasus ya susu ultra katanya ada benda mirip kaki katak gitu ya. Padahal mirip ya, belum tentu itu beneran ada. Kita harus identifikasi kode batch-nya. Ya. Tujuannya apa teman-teman? Di situ kita harus melihat apakah kita bisa memeriksa status pengujian produk itu sebelum diloloskan ke pelanggan. Kita bisa tahu dari mana bahan bakunya. Kita bisa tahu dari mana bahan kemasnya. Jadi bayangkan teman-teman, makin besar suatu perusahaan, ya kita ambil contoh seperti Ultra Jaya, apakah kemasan kartonnya itu hanya dari satu supplier? Pasti tidak ya teman-teman ya. Ada banyak supplier ya. Begitu juga dengan supplier susu ya, susu murninya, nggak mungkin dari satu supplier. Jadi itulah pentingnya kode batch ya teman-teman. Nah di situ juga diketahui siapa sih waktu itu personel yang meloloskan saat di proses A, di proses B, proses C itu siapa. Nah itu adalah yang namanya traceability. Jadi teman-teman yang ingin menerapkan ISO 22000 harus bikin sistem tentang traceability ya. Nah, ini klausul 84 ya, teman-teman sangat erat dengan yang namanya K3, tapi dia hubungannya lebih kepada masalah emergency response-nya ya, teman-teman. Jadi intinya adalah dalam ISO 22000 itu harus ada yang namanya tim tanggap darurat ya. Harus dibuat yang namanya rencana tanggap darurat ya. Dan di beberapa lokasi ya kita berikan yang namanya emergency layout ya, ada rambu-rambu terkait dengan emergency. Dan sama ya seperti ISO 45000 juga, intinya harus ada yang namanya simulasi keadaan darurat ya, termasuk juga evaluasi terhadap pengujian alat-alatnya ya. Oke, jadi ini salah satu klausul di dalam ISO 22000. Jadi mereka saling mendukung ya. Oke, nah ini kalau tadi di klausul 82 kita berbicara mengenai PRP yang atau bahasa gampangnya adalah GMP ya, teman-teman, standarisasi mengenai infrastruktur agar tidak ada kontaminasi.
Di klausul 88.5 kita bicara mengenai HACCP. Nah, lo apa lagi? Ya, jadi itulah ya teman-teman yang spesifik di ISO 22000 ya. Oke. Intinya yang pertama adalah di HACCP kita mengikuti aturan main dari HACCP ya, atau dari aturannya Codex Alimentarius. Ya, langkah-langkahnya sama nih teman-teman. Yang pertama adalah harus mengidentifikasi karakteristik dari bahan baku ya, termasuk juga produk yang berkontak dengan material kita, jadi seperti primary packaging-nya kita gitu ya. Nah, jadi dan ini harus memperhatikan dari persyaratan perundangan. Jadi contoh nih teman-teman, ketika saya punya klien Sorcelli ya, dia memproduksi frozen yogurt, kemudian dia ingin menggunakan bahan kemasan yang sebenarnya diatur oleh pemerintah tidak boleh digunakan untuk produk makanan. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi ingat, tujuannya kalau di klausul 85 ini tetap harus memperhatikan regulasi dari pemerintah terkait dengan produk yang dipakai. Boleh nggak produk ini dipakai untuk pembungkus makanan, plastiknya? Nah, itu harus diperhatikan ya. Oke, jadi contohnya teman-teman di sini ada deskripsi produk, misalnya digunakan susu, ya, digunakan ada BTP atau bahan tambahan pangan seperti sirup, asam sitrat, pewarna. Nah, pewarnanya ini harus bagaimana? Boleh nggak pakai pewarna kain misalnya? Nah, itu ya teman-teman yang dibilang harus memperhatikan regulasi pemerintah. Ya, oke. Klausul 8512 dia minta untuk mengidentifikasi karakteristik produk akhir. Oke. Produk akhir kita seperti apa karakteristiknya? Oh, misalnya saya ambil contoh yogurt ya. Ternyata pH-nya adalah 0,2 sampai 0,9 gitu ya. Kemudian umur simpannya 5 hari, kalau di suhu dingin penyimpanannya gitu ya teman-teman dan sebagainya. Jadi kita harus diminta mengidentifikasi. Dan itu tetap sama memperhatikan dari peraturan perundangan. Misalnya contoh pengemasnya pakai botol plastik jenis PE. Nah, itu diperbolehkan untuk pakai. Ya. Oke. Lalu ini tadi yang saya sampaikan. Jadi kata kuncinya food safety itu selain tidak ada kontaminasi adalah ketika disiapkan dan dimakan langsung gitu ya teman-teman, digunakan langsung sesuai dengan intended use. Jadi misal ya teman-teman, saya punya produk apa nih namanya? Saya punya produk sirup. Kemudian saya di produk sirup tersebut saya cantumkan bahwa tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang menderita diabetes. Nah, itu adalah salah satu intended use. Jadi itulah mengapa ya teman-teman, anggaplah ada dari kita misalnya makan mie instan, di situ dia si produsen mie itu nggak peduli kita dari usia 5 tahun udah bisa masak mie sendiri, mereka tetap menuliskan atau menempelkan gambar di kemasannya ya, seperti apa sih cara untuk mengkonsumsi mie instan. Pasti direbus dulu, benar nggak? Ya, artinya apa teman-teman? Di sini adalah jaminan bahwa kalau ada seseorang yang makan mie instan langsung dikremes gitu ya, dikremes dimakan, terus ternyata dia terkena dia sakit perut, anggaplah dia ingin menuntut perusahaan mie instan tersebut, pasti tidak akan bisa diproses. Kenapa? Karena sudah diatur di kemasannya bahwa cara mengkonsumsi adalah dengan direbus gitu ya. Oke. Selanjutnya, ini semua yang saya bahas ini adalah bagian dari HACCP ya teman-teman. Bagiannya sudah belajar HACCP itu sangat oke banget karena pengetahuan Anda bisa mendukung ISO 22000 ya. Jadi kita diminta untuk mengidentifikasi diagram alir atau alur proses. Jadi teman-teman bedain ya. Tadi saya bahas klausul 44 tadi. Kalau 44 lebih kepada proses bisnis. Jadi yang diidentifikasi adalah proses utama di perusahaan. Tapi kalau diagram alir itu lebih kepada aktivitas di area produksi, artinya dari gudang bahan baku, area penyiapan gitu ya, intinya sampai produk itu siap untuk didistribusikan ke pelanggan gitu ya teman-temannya. Tapi proses kegiatan ya, jadi sebagai contoh kita punya aktivitas
penerimaan susu, ya, kemudian susu tersebut ada area pemanasan, lalu kemudian didinginkan, ditambah biakan dan sebagainya, ya. Itu adalah proses. Oke. Selanjutnya sebetulnya teman-teman di area ini sebenarnya saya bikin yang sederhana, ya. Saya contohkan yang sederhana. Kalau besok kita nerapin ISO 22000 itu lebih detail lagi. Kenapa? Karena contoh, anggaplah di sini ada masalah kita melakukan mixing, misalnya ya teman-teman ya. Mixing itu di mana yang ditambah biakan ini? Nah, di situ ada proses pengadukan, oke? Nah, harus ditambahkan terkait dengan apa saja pengendaliannya, misalnya kecepatan putarannya berapa RPM, ya. Kemudian suhunya harus berapa, gitu ya. Terus kemudian ada nggak persyaratan dari eksternal? Contoh misalnya saat kita menerima produk susu, ya, susu murni tersebut harus sesuai dengan SNI-nya, karena ada SNI untuk susu murni. Saat kita memasukkan gula, ada SNI untuk gula dan sebagainya, ya teman-teman. Jadi tetap harus diinformasikan di situ, ya. Nah, selanjutnya kita diminta mengidentifikasi bahaya food safety, ya, dan melakukan penilaian. Nah, ini teman-teman yang tadi saya bilang. Jadi di klausul 61 kita belum bicara mengenai resiko food safety yang spesifik. Kita baru bicara tentang resiko mutu dan kita baru bicara masalah resiko sistem manajemen dan peluang sistem manajemen. Tapi untuk resiko food safety itu adanya di klausul 8514. Ya. Kita biasanya membagi dalam 4 bahaya. Ada yang namanya bahaya fisik, ya. Ada bahaya kimia, ada bahaya biologi, ya, dan biasanya ada alergen dan sebagainya, ya. Oke, bahaya fisik simpel ya teman-teman, mungkin contohnya seperti apa namanya kerikil, rambut dan percikan pecahan genteng misalnya, ya. Kalau bahaya biologi misalnya seperti semut, lalat sampai bakteri, virus, ya. Kalau bahaya kimia misalnya ada masalah pengawet yang berlebih, ya teman-teman, formalin dan sebagainya, ya, dan juga alergen, ya. Oke, lalu kita melakukan yang namanya penilaian, ya teman-teman. Jadi seperti ini contohnya. Misalnya tadi kan saya sudah bikin diagram alir tuh, mulai dari penerimaan susu, ada proses persiapan, proses pengadukan sampai ke proses pengemasan dan penyimpanan bahan produk jadi, ya. Di situ masing-masing saya buatkan yang namanya penilaian. Oke. Pertama identifikasi bahaya dulu, lalu penilaian. Sebagai contoh di sini saya tunjukkan saat saya menerima susu murni dari supplier, ada beberapa bahaya, teman-teman. Seperti bahaya biologi, yaitu bahaya biologi TPC, ya, dan Staphylococcus aureus, ya. Lalu ada juga bahaya kimianya, residu antibiotik, ya. Dan ada juga bahaya fisika seperti kerikil, debu, dan kotoran kecil, gitu ya teman-teman. Nah, kita menilai peluang dan keparahan. Ya. Kalau kita bicara keparahan, teman-teman menilai resikonya, dampaknya, ya. Apakah dampak kesehatannya bagi yang mengkonsumsi. Tapi kalau kita menilai peluang, kita menilai terkait dengan terjadinya bahaya tersebut. Jadi bukan terjadinya resikonya ya, tapi terjadinya bahayanya. Jadi contoh misalnya, sering nggak sih kemungkinan adanya bahaya kimia residu di susu, misalnya. Oke, ketika pengendalian saat ini sudah detail, teman-teman, sudah banyak, bisa jadi peluang terjadinya kecil karena kita sudah punya banyak pengendalian. Tapi kalau kita belum, pengendalian kita sedikit atau bahkan tidak ada, teman-teman nggak boleh nulisnya peluangnya kecil, ya. Karena ini juga namanya identifikasi resiko. Oke. Nah, selanjutnya kita bicara masalah CCP. Nah, teman-teman harus tahu nih. CCP itu adalah critical control point. Ya, jadi ada beberapa nanti istilah-istilah food safety yang teman-teman harus membiasakan, ya. Ada yang namanya OPRT, ada yang namanya CCP. Jadi dua hal ini harus kita perhatikan, ya. CCP itu ditentukan dari suatu ketentuan, teman-teman. Kita sebutnya adalah CCP Decision Tree. Ini diatur langsung oleh Codex Alimentarius, ya. Sebagai contoh di sini.
Nah, jadi misalnya ada pohon pertanyaan seperti ini teman-teman. Jadi ada untuk bahan baku, ada untuk proses, ada untuk adonan, itu berbeda-beda ya. Oke, nanti kita belajar lagi lah ya di CCP ya. Nah, nanti ada yang namanya OPRP, ada yang namanya CCP. Nah, ini ya teman-teman, coba di sini. Susu tadi ya, susu yang kita terima dari supplier ya, dari koperasi susu atau koperasi peternakan. Itu bisa jadi ada yang merupakan OPRP, ada yang merupakan CCP. Ya, bedanya gimana Bu Linda gitu ya. Nanti akan saya kasih tahu ya bedanya CCP sama OPRP ya. Oke. Oke, kalau kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita melakukan yang namanya monitoring dari alat ukur gitu ya. Jadi monitoring dari alat ukur ini tujuannya adalah untuk pengendalian tadi. Misalnya contoh, tadi saya menyatakan bahwa di proses mixing itu ada yang namanya putaran RPM, ya. Berarti ada alat ukur yang harus mengukur kecepatan dari RPM tersebut. Atau saya punya proses pasteurisasi, di sana dibutuhkan suhu berapa agar tidak ada bakteri-bakteri patogen bisa mati di suhu tersebut, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini ada proses kalibrasi. Oke, saya ambil contoh teman-teman. Ini untuk CCP ya tadi ya. Misalnya, saya menetapkan bahwa saat di persiapan dan penimbangan bahan baku, kita punya proses pembersihan dan pengendalian pembersihan peralatan. Oke, itu disebut dengan OPRP. Nah, dilakukan berapa kali? Itu adalah OPRP ya teman-teman ya. Ini seperti apa pengendaliannya? Ya, di proses mixing kita punya tindakan pengendalian yaitu personal hygiene, sanitasi mesin, ya, agar atau sanitasi peralatan agar peralatan kita nggak ada kontaminasi, ya. Atau kita melakukan MCU atau swab test pada personil, ya teman-teman ya. Nah, itu adalah yang kita sebut dengan OP. Ya, oke. Saya coba nanti saya di akhir aja saya coba share screen karena kebetulan materinya nggak masuk nih terkait dengan bedanya apa sih Bu Linda CCP dengan PRP ya. Kemarin padahal sudah saya hampir masukkan ya teman-teman ya. Nggak ada di sini. Oke. Nah, jadi cara gampangnya gini teman-teman. Kalau PRP dia lebih kepada pengendaliannya. Kalau CCP, dia lebih kepada batas kritisnya. Jadi contoh, ketika dalam susu itu ada bahaya E. coli atau salmonella, ya. Yang kita sebut CCP adalah proses penerimaan bahan baku. Maka CCP-nya adalah 0 salmonella atau 0 E. coli, itu CCP. Tapi kalau OPRP adalah pengendalian. Oke, anggaplah susu sebetulnya udah nggak ada lagi kontak E. coli, tapi bisa jadi ada E. coli di tangki kita, di tangki mixingnya. Maka aktivitas pembersihan tangki itu kita sebut dengan OPRP atau operasional PRP, ya teman-teman. Nah, batas kritisnya apa? Misalnya di sini dicantumkan setiap 1 shift 1 kali. Ya, balik lagi. Saat proses mixing, ya, susunya, bahan bakunya sudah nggak ada E. coli, udah nggak ada salmonella, tangkinya nggak ada kontaminasi, tapi orangnya, mohon maaf ya, misalnya dia terkena penyakit, berarti apa yang dilakukan? Swab test, MCU ya teman-teman ya. Nah, berapa kali MCU-nya? Nah, berarti wajib dilakukan misalnya 6 bulan sekali, termasuk area mixingnya juga misalnya di swab test. Nah, itu adalah OPRP ya teman-teman. Nah, intinya teman-teman, rencana ini yang tadi kita sebut dengan OPRP dan CCP itu harus dilakukan terus verifikasi atau pemeriksaan sesuai dengan kegiatan pemantauan yang pakai what, where, how, when, who ya yang teman-teman lihat di situ ya. Artinya teman-teman, oke, kalau nanti ada hubungannya nih, ada 2 istilah dalam food safety. Ada produk tidak aman
ada produk yang berpotensi tidak aman. Kalau produk tidak aman itu udah pasti tuh, ya berarti harus di hold, nggak boleh diloloskan ke pelanggan. Artinya apa teman-teman? Kalau verifikasi yang ada di rencana HACCP ini dan di OPRP ini, ya teman-teman, ternyata itu untuk produk akhir, artinya sudah selesai produksi, artinya udah jadi yogurt contohnya. Ternyata hasilnya nggak masuk atau di atas batas kritis teman-teman ya, maka dinyatakan langsung sebagai produk tidak aman. Tapi misalnya saya memproduksi yogurt nih, ya, yogurtnya saya ini ternyata baru di proses mixingnya itu ternyata diketahui nggak sesuai batas kritisnya. Oke, berarti itu kita baru sebut dengan berpotensi tidak aman. Ya, nanti ada beberapa penanganan teman-teman di ISO 22000. Ada yang namanya tindakan perbaikan, ada yang namanya koreksi. Nah, ini di ISO yang lain nggak dikenal nih koreksi. Ini dikenalnya hanya di 22000. Jadi koreksi itu lebih kepada penanganan langsung. Dia hanya difokuskan kepada produk akhir yang tidak memenuhi CCP dan tidak memenuhi OPRP atau batas kritisnya CCP dan batas kritisnya OPRP. Ya, itu teman-teman. Nah, tindakan perbaikan sama seperti ISO yang lain, dia harus memastikan bahwa kalau sudah terlanjur terjadi produk tidak aman, dipastikan penyebabnya diidentifikasi dan tidak terulang kembali. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sekarang kita bicara berpotensi tidak aman apa ya? Tadi dia belum sampai produk akhir. Dia baru di produk mulai dari bahan baku sampai proses yang berjalan in proses, diketahui ada yang terlampaui ya teman-teman, baik itu OPRP-nya maupun CCP-nya, maka dikategorikan sebagai produk yang berpotensi tidak aman ya. Nah, tapi di sini di note sama ISO 22000. Bu, bagaimana kalau produknya udah terlanjur terkirim di pelanggan, kita baru tahu kalau ternyata ada yang terlampaui. Meskipun itu terlampauinya di in process, bukan di proses akhir, tetap dikategorikan kepada produk tidak aman. Jadi ISO 22000 itu sangat-sangat detail ya teman-teman ya. Oke, jadi intinya teman-teman, produk tidak aman maupun kalau produk tidak aman langsung di hold, recall, bisa dihancurkan, ya harus dihancurkan satu. Tapi kalau masih berpotensi tidak aman, itu bisa di hold dulu. Kemudian kita cek satu persatu, karena satu batch itu biasanya banyak ya teman-teman, apakah memang betul semuanya tidak aman. Nah, karena namanya juga berpotensi tidak aman, karena misalnya contoh ya teman-teman ya, anggaplah di proses A misalnya RPM-nya terlalu cepat, tapi apakah RPM terlalu cepat itu ngefek di bakteri? Nah, itu kan belum tentu ya teman-teman ya. Jadi anggaplah ternyata saya lupa untuk melakukan sanitasi yang harusnya seminggu sekali, ternyata saya baru sanitasi 2 minggu sekali, kan, tapi belum tentu juga produknya terkontaminasi, gitu ya. Jadi artinya harus dicek satu-satu, ya. Kalau dinyatakan sudah aman, baru kita boleh lepaskan ke pelanggan. Oke ya. Nah, ketika terjadi produk tidak aman atau produk yang, artinya produk yang lolos ya ke pelanggan, gitu ya, maka wajib ada yang namanya withdrawal atau recall ya teman-teman. Jadi kita memang betul-betul, nah ini benar-benar budget yang cukup besar bagi perusahaan kalau ini terjadi. Sehingga beberapa perusahaan makanan kalau teman-teman lihat kenapa mereka lebay gitu ya. Ya tadi ya teman-teman nggak boleh pakai kuku panjang, nggak boleh pakai make up ya kan. Bahkan kalau kita tangannya terluka teman-teman, Hansaplastnya itu misalnya ya harus nggak boleh yang sewarna sama kulit, harus yang beda warna dan sebagainya ya. Nah itu tujuannya apa? Karena mereka betul-betul ingin mencegah agar nggak ada produk yang tidak sesuai. Karena kalau ini sampai terjadi, proses melakukan withdrawal atau recall itu sangat mahal sekali ya teman-teman. Oke, proses-proses di klausul 9 saya tidak bahas detail karena sama dengan yang lainnya, yaitu ada yang namanya proses evaluasi ya. Ini lebih kepada kita membuat laporan terkait dengan sasaran food safety kita, bagaimana sudah tercapai atau belum, bagaimana karakteristik produk kita ya. Lalu ini juga melaksanakan internal audit ya, kemudian dan pelaksanaan manajemen review ya, rapatnya para manajer. Selanjutnya kita masuk ke klausul terakhir yaitu klausul action.
Intinya teman-teman, ada lagi yang namanya corrective action. Bedanya apa teman-teman? Ya, jadi gini, kalau corrective action di klausul 8, itu spesifik kepada tindakan yang dilakukan untuk mengatasi produk tidak aman dan produk berpotensi tidak aman yang di dalam proses maupun yang sudah lolos ke pelanggan. Tapi kalau di klausul 10.1, dia lebih kepada seluruh masalah yang ditemukan dalam sistem manajemen. Misalnya contoh, ada hasil internal audit, ada temuan. Ternyata ada karyawan kita yang ternyata setelah di training ternyata tidak efektif trainingnya. Ternyata ada orang produksi yang ternyata diketahui kena ada flek paru misalnya, ya teman-teman ya. Nah, itu adalah harus ditangani dengan konsep corrective action. Artinya apa? Dipastikan penyebabnya teridentifikasi, ya, kemudian ditangani, ya, dan dipastikan tidak terulang kembali. Ya. Oke, ini saya hanya mencontohkan kalau HACCP risk management dia lebih kepada preventive action. Continual improvement. Ya, continual improvement sama seperti ISO yang lain, teman-teman. Intinya improvement itu bisa didapatkan dari mana saja. Bisa dari kebijakan, sasaran. Jadi artinya gini, kalau sekarang target kita adalah pelaksanaan training, ya, tepat waktu. Misalnya kita baru ngomong tepat waktu nih, ya, atau jumlah orang. Nah, mungkin tahun depan target training harus dibikin lebih efektif atau lebih diimprove lagi, ya, targetnya lebih challenging lagi, begitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada yang penting. Klausul ini hanya ada di klausulnya ISO 22000, yang lainnya mungkin hanya berhenti sampai klausul improvement ya. Di klausul ISO 22000 ada tambahan, kita harus melakukan update food safety management system. Ya, intinya adalah PRP dan HACCP plan itu harus diupdate terus. Baik itu berdasarkan komunikasi internal eksternal, artinya ternyata teman-teman saat ngobrol sama orang teman-teman dari BPOM dapat informasi ada SNI baru, ada regulasi BPOM yang baru. Maka bisa jadi PRP atau HACCP plan kita berubah. Kemudian terkait dengan aktivitas monitoring ya seperti internal audit, verifikasi yang di lapangan. Bisa jadi nanti ada masukan ya, oh ternyata proses cuci tangan nggak efektif, kita harus tambahkan lagi dengan hand sanitizer, nah, atau spraying dan sebagainya. Nah itu adalah tujuannya untuk mengupdate dari food safety management system. Mungkin itu Pak Denny sekilas ya atau introduction mengenai persyaratan ISO 22000. Mungkin beberapa kosakatanya mungkin banyak yang belum dikenal oleh teman-teman, tapi nanti saya akan coba update ya dengan slide materi yang 2 hari ya Pak ya. Oke, saya coba stop sharing dulu Pak ya. Saya kembalikan ke Pak Denny. Bisa stop sharing dulu. Oke teman-teman semua, ya kalau mau bertanya silakan gunakan fasilitas Q&A ataupun gunakan raise hand untuk bertanya. Ini saya udah baca beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Ini masih bingung nih, termasuk saya nih Bu Linda. Ya. Mungkin teman-teman harus diluruskan dulu apa yang dimaksud dengan sertifikasi, misalnya standarisasi ISO 22000, standarisasi halal, dan hygiene yang dikeluarkan oleh Dinkes nih. Karena di sini banyak juga peserta di sini adalah perusahaan catering dan UKM nih. Nah, implementasi ISO 22000 ini secara praktis di perusahaan UKM atau perusahaan catering ini seperti apa nih, Bu Linda? Silakan. Oke, baik. Jadi gini Pak Denny, artinya kalau kita bicara untuk perdagangan ya Pak ya, kita ada regulasi dari BPOM yang izin usahanya itu ada 2 Pak. Jadi gini, ada yang izin usahanya wajib untuk punya MD atau license di produk mereka, kita sebut dengan MD ya Pak ya. Ada juga yang cukup dengan PIRT. Jadi untuk pangan dari industri rumah tangga. Nah, jadi kita itu dulu Pak, itu lisensi yang untuk kalau mungkin di bahasa kita itu izin untuk kita diperbolehkan untuk berusaha ya Pak ya. Nah, persyaratannya tentu saja Pak, dia mengadopsi kepada ISO 22000, tapi tidak semuanya Pak, karena pasti berat.
Ya, jadi sebagai contoh tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa ISO 22000 itu adalah bagian dari 3. 9001, GMP, HACCP. Nah, untuk MD, Pak, itu diwajibkan tadi yang GMP tadi. Makanya kita suka sebut dengan CPMB, cara produksi makanan yang baik. Nah, istilah mereka itu. Jadi untuk mendapatkan MD tadi, Pak. Tapi kalau yang PIRT jauh lebih mudah. Itu cukup kita mencantumkan tadi sebagian dari HACCP tadi, Pak. Contoh kayak label-label produk yang digunakan sebagai bahan baku itu memang dinyatakan aman dan sebagainya atau sesuai dengan peraturan pemerintah kita. Jadi kalau saya bilang mungkin mereka mengadopsi dari ISO 22000 dan mungkin mengadopsi dari GMP dan HACCP. Mereka 3 standar yang berbeda ya Pak, tapi mungkin disesuaikan dengan kapasitas dari masing-masing perusahaan karena UMKM. Nah, sedangkan SJH Pak itu sistem manajemen yang lain. Ada saya selalu bilang Food Safety Management System itu ada banyak sekali Pak Denny. Nah, kalau yang untuk halal kita sebutnya adalah HAS 23000 ya atau sistem jaminan halal. Salah satunya mirip seperti ISO 22000. Jadi disarankan Pak kalau untuk yang mengambil SJH itu biasanya mereka sudah punya pengetahuan minimal dasar dulu tentang ISO 22000 karena dia seperti ISO 22000 tapi ditambahin beberapa persyaratan-persyaratan tentang halal. Salah satunya misalnya Pak Denny. Kalau Pak Denny punya warung, Pak Denny kasih nama adalah bakso genderuwo gitu ya Pak ya. Itu salah satunya nggak boleh Pak Denny untuk disertifikasi halal. Kemudian Pak Denny punya warung bakso itu kebetulan ada es campurnya, itu Bapak nggak boleh milih-milih siapa baksonya aja deh gitu ya. Yang tadi kan saya sempat ngomong ya kalau ISO 20000 masih boleh Pak, kita milih salah satu ruang lingkup. Jadi misalnya produk yang mana yang mau kita pilih di ISO kan. Tapi kalau halal Pak, ketika Bapak mau memberikan sertifikasi halal sama warungnya Bapak yang memproduksi bakso sama es campur, dua-duanya harus. Oleh karena itu kalau teman-teman lihat ya ada produk untuk kosmetik ya Pak ya, seperti saya ambil contoh Wardah gitu atau Pixi. Mereka pasti ketika produknya itu sampo, mulai sampo, lipstick, bedak itu semuanya pasti halal semua. Kenapa? Karena kita nggak bisa milih salah satu. Ketika brand itu disertifikasi semuanya harus. Mungkin itu bedanya Pak ya. Jadi SJH jauh lebih ribet daripada ISO 22000. Begitu Pak. Oke, jadi teman-teman semua para UKM, para pemilik catering ya. Jadi kalau teman-teman semua mau ada izin, mungkin yang paling gampang itu PIRT-nya dulu Bu ya. Nah, ya, PIRT itu adalah bagian dari HACCP ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari ini tadi sudah dibahas. Mungkin kita lanjut ke Yahya Alfianur. Nah, standar pangan ISO 22000 apakah sesuai dengan standar sertifikasi halal MUI? Sudah dibahas tadi ya. Terkadang bertolak belakang dengan minuman beralkohol seperti bir, anggur. Nah, ini ISO 22000 untuk produk bir dan anggur nih, silakan Bu. Oh ya, karena itu teman-teman yang tadi saya sampaikan, artinya gini, tujuannya berbeda teman-teman. Kalau ISO 22000 itu menjamin bahwa produknya nggak ada kontaminasi. Jadi ada produk alkohol yang dapat ISO 22000. Loh kok bisa? Ya memang bisa, karena dijamin bahwa produknya dalam minuman itu nggak ada kontaminasi dari bahaya fisik, kimia, biologi maupun alergen, sesuai dengan intended use. Tapi ketika produk dinyatakan halal itu berbeda lagi, gitu ya, karena dia harus memenuhi beberapa kaidah. Itu baru ngomong halal loh Pak. Nanti ada lagi Pak halalnya yang punyanya Yahudi Pak. Itu ada lagi nanti namanya. Sertifikasinya ada lagi. Gitu. Jadi food safety ini luar biasa ya Pak ya, karena itu auditor itu kadang-kadang agak berat Pak, apalagi kalau yang sudah ini ya. Jadi ada namanya BRC Pak, itu biasanya untuk produk, kita kalau mau jadi suppliernya Danone, Unilever, itu kita mengadopsi itu Pak, ada namanya lagi BRC. Seperti itu. Nah, Bu Linda, bagaimana implementasi ISO 22000 ini untuk di perusahaan catering yang memang dia dipersyaratkan, misalkan dia mau masuk ke, sebut saja Indofood gitu ya. Nah, Indofood itu mensyaratkan perusahaan catering itu harus punya ISO 22000. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh perusahaan catering yang ya masih setara
nggak terlalu gede banget, tapi dia harus ikut tender dan harus mengikuti ISO 22000. Nah, itu gimana Bu Linda tipsnya? Ya, jadi gini Pak Denny, itu regulasi ada di Permenkes Pak 1096. Jadi di Permenkes 1096 itu dia mengatur ada beberapa tipe catering, Pak. Jadi ada tipe A, tipe B, tipe C gitu ya. Nah, jadi untuk perusahaan-perusahaan catering yang diminta untuk menyediakan makanan atau minuman kepada perusahaan-perusahaan yang kita bilang juga high risk ya, sebagai contoh misalnya dulu zaman saya di oil and gas ya Pak ya, anggaplah saya di area kilang di tengah laut, bayangkan Pak ya. Nah kemudian saya itu karena high risk ya Pak, kenapa? Karena ketika saya atau karyawan yang lain mengalami kontaminasi dari produk catering tersebut, itu pasti nggak akan mudah penanganan medisnya. Nah, jadi dia sudah dikategorikan untuk kategori catering yang tipe A ya Pak, yang paling berat ya. Jadi dia harus bersertifikasi. Salah satunya persyaratannya adalah selain untuk hygiene tadi yang sesuai dengan Permenkes tadi dari Dinkes, satu lagi dia harus memiliki ISO 22000 Pak. Itu ada permintaan, jadi lebih tinggi lagi Pak. Jadi teman-teman bisa akses ya di Permenkes 1096 ya teman-teman. Jadi di situ ada tentang catering gitu ya. Nah, itu ada beberapa ketentuannya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari ini menarik juga nih. Apa perbedaan antara ISO 22000 2018 dengan ISO 22000 yang lama 2005 nih Bu? Oke. Baik, ini sebetulnya sudah saya beberapa sampaikan tadi ya Pak Denny. Jadi yang pertama adalah karena dia mengadopsi ISO 9001, di mana ISO 9001-nya pasti, kalau dulu 2005 pasti dia mengadopsi ISO yang lama, gitu ya teman-teman. Nah, ISO 2018 dia mengadopsi ISO 9001 yang baru teman-teman. Jadi tentu saja pertama perubahan signifikannya ya karena ISO 9001-nya belum. Ya. Sedangkan ISO yang lain, teman-teman, standar yang lain yang diadopsi oleh ISO 22000 seperti HACCP dan GMP tidak banyak berubah ya, teman-teman, yaitu klausul 8 tidak banyak berubah. Intinya perubahan paling signifikan ya tadi ya, teman-teman, ada beberapa klausul yang baru, ya, seperti namanya konteks organisasi, lalu ada 2 resiko tadi ya, teman-teman, ada resiko mutu, ada resiko sistem manajemen, itu merupakan hal-hal baru dalam food safety ya, dalam ISO yang 22000 dan versi 2018. Nah, oke. Ya, dan tidak ada lagi Pak keharusan prosedur wajib. Dulu di 22000 yang lama itu ada Pak berapa prosedur wajib ya. Nah, sekarang tidak lagi diwajibkan Pak. Tergantung dari resiko proses tersebut. Kalau resiko proses tersebut tinggi ya berarti ya level dokumen juga harus lebih tinggi gitu. Oke, kita buka pertanyaan dari Pak Rahmat Afrianto. Silakan Pak Rahmat. Langsung berbicara dengan Ibu Linda. Pak Rahmat. Sore Pak Denny. Ya. Sore Pak Denny. Halo Bu Linda, gimana kabarnya? Ketemu lagi. Ini rajin nih Pak Denny. Di mana saya ada webinar dia pasti ikutan ini Pak. Ikutan aja maksudnya gitu ya. Oke. Monggo Pak. Ya silakan Pak Rahmat. Yang silakan. 2018 ini belum update. Ya. Yang saya menarik Bu, yang tadi kan kalau di versi 2018 ada 2 RIS ya, di yang 61 dan 85 tadi. Ya, betul. Spesifik. Nah, pertanyaan pertama, apakah itu bisa digabung atau enggak? Pertama itu, dalam RIS-nya jadi satu konteksnya. Kedua, ini, saya ada isu nih Bu ya. Salah satunya itu nyerempet antara keduanya, baik itu food quality dan food safety. Misalkan gini, saya pakai supplier packaging dari satu supplier. Nah, ketika dalam perjalanan produksi, supplier packaging ini ada kekeliruan dalam menyuplai packagingnya. Seharusnya mungkin berlabel dengan alergen, tapi tanpa ada logo alergen dan sudah terlanjur. Kan itu ada, kalau menurut saya ada 2 kategori itu, food quality dan food safety. Dan otomatis udah terlanjur dipasarkan di pasaran dan otomatis anggap saja di recall. Nah itu bagaimana Bu ya? Apakah jadi kategorinya yang ke salah satunya tadi 85 atau dua-duanya yang di 61 atau gimana tuh? Terus pertanyaan ketiga,
yang emergency preparedness response-nya itu berarti termasuk recall juga atau itu beda lagi, Bu? Hanya yang emergency khusus yang K3 tadi doang? Itu aja, Bu. Oke, baik. Saya malah udah lupa tuh Pak Denny yang pertanyaan pertama. Oke, kalau intinya gini Pak, kalau untuk yang 61 tadi, resiko mutu dan resiko dari sistem manajemen, kita menggabungkan bisa Pak. Tapi untuk yang spesifik di food safety yang HACCP, itu sebaiknya tidak digabung. Karena dia sangat spesifik ya Pak ya. Jadi misalnya kayak tadi kayak kita bicara misalnya tadi bahaya alergen, itu lebih kepada yang spesifik di HACCP ya Pak ya. Nah, sehingga pertanyaan yang kedua tadi Pak, yang ketika Bapak punya supplier, dan ini sudah terjadi ya Pak. Jadi kita bilang bukan isu lagi Pak, ini udah masalah ini, udah problem ya. Nah, artinya teman-teman ketika kita punya supplier, kita ada kesalahan menempelkan Pak, misalnya stiker untuk alergen gitu ya Pak ya, misalnya. Oke, sehingga kita salah mengidentifikasi. Oke. Karena dia tidak diproses akhir, gitu ya Pak ya. Dan anggaplah itu belum sampai ke pelanggan produknya. Oke, itu kita berarti masih sebut sebagai produk yang dari satu batch tadi Pak, ya dari produk yang salah tempel stikernya alergen, itu kita bisa sebut dengan produk yang berpotensi tidak aman Pak. Sehingga harus ditangani dengan konsep pasal 8.9. Oke. Tapi ketika produk yang tadi, anggaplah Bapak ketahuannya itu satu batch sudah produksi, bahkan sudah dikirim ke distributor, dan mungkin distributornya sudah kirim ke end user, ke beberapa supermarket dan sebagainya, itu dikategorikan sebagai produk tidak aman Pak, sudah kategorinya. Sehingga mau tidak mau harus ada recall atau withdrawal Pak. Itu harus kita lakukan. Gitu ya teman-teman. Tapi apakah harus dibakar semua? Enggak Pak. Ya, tapi tadi recall tetap, tapi yang satu batch dengan apa? Dengan traceability yang sama ya Pak, yang menggunakan bahan baku yang tadi salah. Ya. Jadi Pak Denny, mungkin saya izin buka materi HACCP ya Pak ya. Jadi sedikit. Silakan Bu. Oke. Jadi di sini saya coba tunjukkan kepada teman-teman perbedaan OPRP dan CCP ya teman-teman. Jadi gini, ketika saya mengidentifikasi bahwa anggaplah daging ayam, misalnya saya adalah restoran ayam goreng, ya, bahan baku saya itu sebenarnya ada ada kontaminasi, ada bahayanya, gitu ya. Jadi dia tuh bisa sebagai CCP, dia bisa sebagai OPRP teman, ya. Kalau OPRP itu critical limitnya adalah, nah sesuai dengan ini teman-teman. Jadi misalnya contoh, kalau sampai ada supplier ayam yang 5 kali di reject sama QC saya, dia tidak boleh lagi menyuplai kepada kami. Itu adalah OPRP. Nah ya, tapi waktu itu baru ketahuan nih si supplier A ini sudah 5 kali pernah dapat reject dari QC kami. Tapi yang ke-6 atau ya kena reject lagi, tapi dia masih bisa Pak, yang ke-7 kirim lagi ke saya. Nah, itu kalau sampai ketahuan, maka produk ayam goreng saya kategorikan sebagai produk yang berpotensi tidak aman. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kalau CCP itu didapatkan dari tadi ya teman-teman pohon keputusan. Ya, misalnya contoh, saya punya proses pencucian ayamnya saya cuci pakai air, ya kan? Kita tahu sendiri teman-teman bahwa dalam air baku atau anggaplah dari PDAM gitu ya, anggaplah atau dari ayamnya sendiri masih ada residunya. Kalau kita mencuci dengan bersih, mungkin residunya hilang. Tapi bisa jadi air yang kita gunakan itu ternyata ada E. coli-nya. Jadi ayamnya sendiri nggak ada E. coli-nya, kena air yang ada E. coli-nya malah jadi kontaminasi ya. Nah, CCP-nya adalah ini teman-teman. Jadi critical limit-nya untuk air atau proses pencucian adalah 0. E. coli-nya ketika kita tes, analisa air kita, bukan ayamnya loh ya, tapi analisa airnya adalah 0. Atau bahan disinfektan untuk water treatment plant itu harus food grade. Berarti mereka biasanya bawa COA. Paham ya teman-teman ya? Nah ini adalah kita sebut dengan, jadi intinya gini teman-teman, ketika itu adalah proses dan bahan baku, ya, belum di produk akhir, kita kategorikan, kalau ini terlampaui critical limit-nya, baik OPRP maupun CCP,
maka kita kategorikan sebagai produk berpotensi tidak aman. Gitu ya. Tapi kalau sudah di produk akhir, teman-teman, itu kita kategorikan sebagai produk tidak aman. Oke. Untuk pertanyaan dari yang ketiga tadi ya Pak ya, dari Pak siapa tadi? Pak Rahmat. Itu intinya kalau kita di emergency response, Pak, tadi yang saya sampaikan sama seperti K3 ya, untuk mengatasi masalah kebakaran, banjir dan sebagainya. Tapi dalam simulasi harus kita tambahkan terkait dengan bagaimana dampaknya bagi produk ataupun bahan baku yang kita simpan, Pak. Jadi sebagai contoh misalnya ada kebakaran, ada dampaknya nggak bagi kontaminasi, jangan-jangan asapnya ternyata mengkontaminasi produk kita yang disimpan di gudang produk jadi. Jadi dalam evaluasi saat tanggap darurat harus itu kita sebutkan. Jadi intinya nggak sampai kepada jadi emergency response-nya Pak di pasal 84 tadi tidak mengatur masalah recall. Enggak, recall ada pasal sendiri begitu Pak Rah. Mungkin itu Pak Denny. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya dari para attendance kita. Jadi gini Bu, ada pertanyaan yang menarik ini. Misalkan ISO 22000 ini dipakai untuk di rumah sakit. Nah, apalagi sekarang ada COVID-19, food safety-nya itu ISO 22000-nya itu seperti apa? Karena ada industri obat juga, makanan juga bercampur semua tuh di rumah sakit tuh. Ada food safety-nya itu seperti apa Bu implementasinya? Di Oktaviani Okta. Oke, ya Mbak, jadi begini, food safety itu ISO 22000 itu hanya bisa disertifikasi untuk perusahaan-perusahaan dengan kategori food supply chain, gitu ya. Ini saya ambilkan dari materi ISO 22000 yang full day ya, Pak Denny. Ini biasanya bisa 2 hari atau 1 hari gitu ya Pak yang kita berikan materi ini. Nah, jadi mungkin teman-teman saya coba sampaikan bahwa apa sih food supply chain? Nah, teman-teman mungkin saya nggak usah. Nah, jadi food supply chain itu seperti ini teman-teman. Jadi rantai pangan itu artinya gini, bisa diterapkan di perusahaan apa namanya yang misalnya sebagai contoh misalnya dalam produk es krim tersebut dibawa pakai truk ya Pak ya. Nah, jadi perusahaan ekspedisi truk itu atau pooling trucknya itu mereka bisa bersertifikasi ISO 22000. Terus saya adalah perusahaan yang ngirim ekspedisi seperti JNE atau Gojek ya Pak ya, itu bisa disertifikasi karena dia melakukan delivery. Kemudian saya gudang ya, saya nyimpen atau saya misalnya saya distributornya Garuda Food misalnya seperti SNS. Nah itu saya bisa bersertifikasi ISO 22000 ya, sampai kepada restoran. Atau bahkan ada juga Pak, misalnya kalau Bapak tahu produk sarden, itu sebenarnya ada satu perusahaan Pak, yang dia cuma nerima ikan, dia cuma ngambilin tulang dan kerikil-kerikil ataupun ada kail dan sebagainya. Dia cuma itu aja Pak. Itu kalau kita sebut dengan perusahaan preparation. Nah, kalau kita bicara rumah sakit, nah konteks ISO 22000-nya di mana nih? Mungkin kalau bagi saya ya Pak ya, mungkin yang bisa disertifikasi adalah di produk di proses yaitu untuk yang menyiapkan makanan untuk pasiennya ya Pak ya. Itu mungkin bisa disertifikasi Pak. Misalnya dapur untuk rumah sakit yang dia menyajikan makanan untuk pasien itu mungkin bisa disertifikasi. Tapi kalau rumah sakitnya sendiri itu nggak mungkin. Jadi ada yang namanya ruang lingkup. Jadi seperti itu Pak. Oke. Ini ada juga pertanyaan, Bu Linda, bagaimana cara mengintegrasikan ISO 22000 dengan ISO yang lain seperti 14000, 45000 dengan 9001? Ya, nah balik lagi tuh Pak, berarti ini udah tambah lagi Pak, berarti Bapak harus bikin nih materi tentang integrasi Pak. Oke, jadi teman-teman, kita bersyukur ya ada yang namanya Annex SL. Jadi Annex SL tadi yang saya sampaikan, hampir semua sistem manajemen atau ISO dengan sistem manajemen yang keluar setelah tahun 2015 itu mereka punya klausul yang sama teman-teman dan mereka punya definisi yang sama. Jadi bagi saya ini akan mempermudah. Sebagai contoh misalnya Mbak, kita bicara konteks organisasi ya, di ISO 9001 diminta, di ISO 14001 diminta ya, di ISO 22000 diminta ya. Jadi mengintegrasikannya gampang teman-teman.
Sebagai contoh misalnya, ada isu eksternal kurs rupiah yang melemah terhadap dolar, gitu ya. Oke, dampak bagi mutu apa? Gitu ya. Nah, misalnya, wah ternyata akhirnya kita nggak bisa beli bahan baku impor, kita harus pakai bahan baku dalam negeri yang ternyata yang ternyata kemasannya sering bocor, mungkin itu lebih ke mutu. Tapi dari sisi ISO 22000 kita mengidentifikasi ya tadi ya teman-teman, kontaminasinya lebih banyak karena kita ambil supplier dalam negeri. Untuk K3 misalnya gitu ya, untuk K3 ternyata karena tadi ada kemasan yang gampang bocor, ada potensi, ada resiko karyawan terpeleset lebih sering di area gudang bahan baku. Nah itu adalah resiko K3 dari dampak ya tadi ya. Kemudian kalau dari sisi 14.000 ternyata karena ada satu isu ya, padahal cuma dari satu isu ya teman-teman, isu kurs rupiah yang melemah terhadap dolar ya, ternyata dampaknya itu bisa ke semua ISO, ke 9.000, ke 14.000. Ke 14.000 tadi contohnya misalnya karena kontaminasinya banyak, maka banyak sampah atau banyak produk yang menjadi scrap. Ya, jadi kinerja lingkungan kita jadi nggak oke. Nah, jadi itu salah satu contoh cara kita melakukan integrasi teman-teman. Jadi cukup satu form, konteks, itu bisa digunakan untuk 9.000, 14.000, 45, ya, dan 22.000. Begitu juga dengan pasal yang sama. Ya, Oke, Bu Linda, sudah menangkap semua mungkin teman-teman. Ya. Jadi penggunaan integrasi menggunakan Annex SL ya. SL, ya. Oke, teman-teman semua, sebelum saya lanjutin, saya akan informasikan dulu bahwasannya, ya, kalau teman-teman ingin mendapatkan lanjutan dari ISO 22000, silakan hubungi Ibu Made di 0821 13.257. Nanti insya Allah kita buatkan jadwalnya. Berikutnya, kalau untuk pengambilan e-certificate, silakan hubungin di 0857 790 68455. Ada di grup WA juga ya, dengan Mbak Riri. Oke, untuk mendapatkan informasi yang terupdate di Media Tama, follow @Media Tama. Untuk Facebooknya yang officialnya adalah Tama Media Tama Sertifikasi. Karena Media Tama punya banyak sekali Facebook ya, Bu Linda ya. Iya. Untuk YouTube silakan di subscribe YouTube-nya Kak Cideni. Insya Allah nanti video webinar kita sore ini kita akan update di sana. Untuk websitenya kita ada di sini. Ya, ini ya, Kak Cideni, search saja Kak Cideni. Lalu untuk besok masih tetap dengan Ibu Linda yang hits dan membahana, menggelempar gitu, menggetar. Besok kita ada materi mengenai Introduction PAP 5001 2018 ya. Nah, ini kita perdalam lagi apa perbedaan dari SMK 3 dan ISO 45001. Nah, untuk itu saya buka kelas khusus untuk SMK 3 itu di tanggal 4 Mei 2020 ya. Silakan. Ada 5 part ya, part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Jadi kalau teman-teman mau ikut silakan, mau ikut satu paket aja boleh, satu part aja. Part pertama itu saya buka 150.000 ya, sengaja itu untuk 2 jam tuh. Kalau mau langsung double, langsung 5, itu ada hemat 100.000 ya. Oke. Nah, ini part-partnya mulai dari tanggal 4 Mei, 5 Mei, 6 Mei, 7 Mei, dan 8 Mei ya. Jadi jam 10 sampai jam 12, jam 10 sampai jam 11. Nah, insya Allah nanti sorenya itu kita buka kelasnya Ibu Linda, kalau misalkan ada peserta yang request ya, untuk 5 hari. Nah, ini. Oke, kita lanjutin lagi pertanyaan berikutnya dari, nah ini, Bu Linda, bagaimana batasan perusahaan food and beverage atau catering dengan skala seperti apa yang direkomendasikan untuk menerapkan ISO 22000? Nah ini, ada nggak batasan dari ISO 22000 ini khusus untuk perusahaan yang seperti ini, seperti di SMK 3 gitu ya? Nah, ada nggak aturan mainnya gitu loh, Bu? Oke, baik. Pak Denny, saya sambil baca regulasi. Nanti, Pak Denny, nanti mungkin saya untuk pertanyaan teman-teman yang lain dan mungkin untuk detailnya mungkin akan saya tulis, saya kirim ke Pak Denny ya, gitu ya Pak, biar enak ya. Jadi pertama teman-teman silakan buka tadi ya Permenkes 1096. Tadi saya sudah sampaikan juga ada 3 golongan catering ya teman-teman, ada golongan A, B, dan C ya. Kemudian untuk beberapa golongan tadi, yang terutama yang kriteria yang tinggi tadi ya teman-teman ya, yang kriteria apa namanya A gitu ya, itu kan yang paling berat ya teman-teman. Itu dia harus biasanya diminta untuk yang bersertifikasi untuk apa namanya tadi ISO 22000.
Sedangkan untuk yang menengah, golongan B, itu biasanya dia diatur dari sisi persyaratan bangunan, teman-teman, ya. Dan juga dari sisi tenaga kerja. Lalu dari sisi hasil laboratorium, ya. Saya sampaikan sedikit, misalnya kayak contoh persyaratan bangunan, teman-teman, tadi mereka mengadopsi juga dari ISO 20000 sebagian. Misalnya contoh, ruang catering atau ruang pengolahan makanannya tidak boleh dipakai sebagai ruang tidur, ventilasinya cukup, ada tempat cuci tangan, ya, tempat cuci tangan dan cuci perawatan harus terpisah, ya, ada satu kulkas ya yang suhunya sekian sampai sekian dan sebagainya, teman-teman. Tempat sampah jaraknya berapa, tingginya langit-langit berapa. Nah, ini persyaratan bangunan ini sama semua, teman-teman, ya. Kemudian untuk tenaga kerjanya, dia biasanya diwajibkan untuk MCU setiap 6 bulan sekali, ya. Kemudian mereka punya sertifikat hygiene sanitasi. Nah, ini tidak harus ikut di Dinkes, teman-teman, ya, dan tidak perlu sertifikasi BNSP dan sebagainya. Ini misalnya mau dengan media tama, monggo, ya, nggak apa-apa. Jangan lupa tendernya nanti request sama Pak Denny, Bu Linda, ya. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah misalnya tenaga kerjanya tidak melakukan sesuatu yang bisa mengkontaminasi makanan, misalnya dia tidak merokok, meludah, menggunakan perhiasan selama memasak atau sejenisnya. Dan yang terakhir untuk catering tadi adalah untuk uji laboratorium di makanannya ya teman-teman, dan di orangnya. Jadi untuk makanannya sendiri misalnya teman-teman diwajibkan itu melakukan pengujian ya setiap 6 bulan sekali atau sampai 1 tahun sekali, ya, itu ada di aturan mainnya ada, Pak. Itu terkait dengan nah ini kalau yang ini disarankan teman-teman ujinya di laboratorium Dinkes. Misalnya contoh tidak ada cemaran kimia pada makanan. Terus E. coli pada makanan adalah 0 ya per gram sampel makanan. Kemudian alat makannya, Pak, itu juga harus diswab atau dicek ininya E. coli-nya. Itu harus 0. Lalu yang terakhir adalah penjamah makanannya juga diswab, artinya dia tidak sebagai karier bakteri E. coli. Nah, itu biasanya, Pak, nanti ini akan saya share juga ke Pak Denny, mungkin via tulisan kali ya, Pak, ya, gitu ya, biar gampang. Jadi biar Pak Denny mungkin bisa masukkan dalam blog atau di bagian bawahnya YouTube-nya Bapak mungkin juga bisa. Oke, Bu Linda, sebelum kita lanjutkan lagi, ini saya mau memberikan polling ya. Tolong teman-teman semua dapat mengisi polling kita untuk mengevaluasi webinar kita sore ini. Nah, sambil teman-teman mengisi polling, ada pertanyaan seperti ini, Bu Linda. Bagaimana cara untuk mensertifikasi ISO 22000 nih? Prosesnya itu seperti apa nih, Bu Linda, sampai dengan perusahaan dapat sertifikat ISO 22000 dan itu berapa lama prosesnya? Nah, rekomendasi kira-kira lembaga sertifikasi yang mana yang memang Bu Linda rekomendasikan ya untuk kita ambil. Nah, itu silakan Bu Linda untuk proses ISO-nya 22000. Oke. Ini jadi justifikasi pribadi ya, Pak, ya, jadi agak nggak enak nih. Oke, jadi simpelnya begini, Pak Denny. Kalau saya suka bilang adalah sama seperti iklan ya, Pak, ya, untuk anak kok coba-coba ya. Jadi teman-teman ketika Anda memilih badan sertifikasi, sebaiknya juga jangan coba-coba gitu ya. Jadi kalau saya suka bilang, coba dilihat akreditasinya. Paling gampang ketika dulu teman-teman memilih kampus ya atau perguruan tinggi. Ya pasti kita memilih perguruan tinggi yang dengan akreditasi bagus ya, atau anggaplah kita yang sama seperti orang tua kita memilihkan kampus kita dulu waktu jadi anaknya gitu ya. Jadi teman-teman silakan cari badan sertifikasi dengan akreditasi yang bagus atau lembaga akreditasi yang memang bagus. Sebagai contoh misalnya teman-teman cari badan sertifikasi dengan akreditasinya CAN ya, atau akreditasinya UCAS yang punyanya Inggris misalnya teman-teman ya, atau JAS ANZ itu punyanya Australia gitu ya. Nah, sama teman-teman ada kalau kita bilang wah ini anak S1 nih gitu ya, ada yang bilang gitu. Dari kampus apa? Kita suka waktu itu bilang ya Pak, dari kampus yang nyaris tak terdengar gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kita juga kalau saya dulu sebagai manajer gitu ya Pak, mau lagi rekrut anak baru, kita kadang-kadang juga suka mikir gitu ya. Nah, kenapa? Ya, karena tadi Pak, akreditasinya nggak jelas.
Jadi teman-teman, saran saya, karena kita ingin mensertifikasi perusahaan kita, yang ujung-ujungnya mungkin tujuannya juga untuk jualan, ya, pastikan ya tadi akreditasi terjamin, sehingga ketika dia bilang, oh si perusahaan A ini ternyata disertifikasi 22.000 oleh badan sertifikasi ini loh. Nah, jadi klien tuh langsung percaya loh, teman-teman, gitu ya, gitu. Jadi ya itu salah satu yang membuat kita oke. Jadi salah satunya yang paling gampang teman-teman yaitu mengenalinya dari sisi badan akreditasi, gitu ya. Tetaplah harga juga kita pertimbangkan, ya. Dan yang kedua teman-teman, pastikan satu, auditornya Anda harus cek punya nggak background yang sesuai dengan perusahaan teman-teman. Karena saya ingat dulu saya pernah jadi auditor Pak di salah satu lembaga badan sertifikasi untuk food safety. Ini agak susah Pak. Kenapa? Karena saya yang hanya pernah bekerja di consumer goods seperti Garuda Food, saya tidak diperbolehkan untuk audit di perusahaan, anggaplah ya tadi Pak, misalnya pengolahan ikan sarden. Karena saya nggak punya pengalaman di sana. Jadi teman-teman untuk badan akreditasi yang bagus, dia pasti punya persyaratan yang bagus juga untuk auditor. Jadi salah satunya itu, ya. Jadi pastikan dari kompetensi auditornya, dari kompetensi atau pengalaman perusahaannya. Artinya kalau teman-teman adalah perusahaan di bidang apa, snack misalnya, ya kalau bisa teman-teman cari perusahaan badan sertifikasi yang memang punya portofolio banyak melakukan sertifikasi untuk perusahaan yang sejenis. Dan seperti itu Pak Denny, tips dari saya untuk memilih badan sertifikasi. Oke, luar biasa ya. Masih menunggu polling, ini ada pertanyaan. Ini teknis banget nih, mungkin Bu Linda bisa langsung jawab. Mas Fatur Rahman Rustan nih ya. Bagaimana kita mengetahui kalau produk yang kita beli itu sudah ber-ISO 22.000, padahal ya misalkan disebut ini susu kental kaleng gitu, ada semut, pas baru dibuka ada semut di dalamnya. Terus teh botol juga kadang rasanya sudah berubah padahal belum kadaluarsa. Nah, ini dari sudut pandang konsumen. Kalau tadi kita dari sudut pandang produsen, nah sekarang kita dari sudut pandang konsumen memilih produk yang memang sudah ada HACCP atau ada keamanan 22.000-nya itu seperti apa nih Bu Linda ciri-cirinya? Oke, saya yang paling gampang ambil yang paling simpel ya Pak Denny. Mungkin kita bicara tentang tadi yang kita bilang PIRT atau MD ya Pak ya. Jadi saya suka bilang begini, teman-teman kalau sudah belajar ISO 22.000 sama Bu Linda, berarti yang cewek-cewek nih mau pilih kosmetik, mau pilih makanan, ya berarti harusnya udah jago dong. Jangan sampai kita pilih kosmetik yang ada gambarnya bintang Korea gitu ya Pak ya. Tapi ternyata tidak ada sertifikasi MD-nya. MD itu berarti apa Pak, semacam sertifikasi dari BPOM yang tadi saya bilang. Cara produksi kosmetik yang baik. Kalau makanan berarti cara produksi makanan yang baik. Kalau obat berarti cara produksi obat yang baik. Gitu, Pak. Jadi dia levelnya berjejak Pak. Paling berat adalah yang obat. Ya, yang masih gampang ini ya nggak gampang juga sih. Yang agak susah kosmetik Pak. Nah, jadi artinya apa teman-teman? Dengan kita menggunakan produk yang ada MD, itu artinya teman-teman, produk itu sudah dipastikan sama pemerintah, tidak ada produk atau proses yang bahan bakunya maupun prosesnya itu tidak ada yang bisa mengkontaminasi produk tersebut. Jadi bisa dipastikan sama, gitu ya teman-teman. Jadi bagi yang sudah jadi orang tua, ya itu sudah bisa diperhatikan. Ya, jadi teman-teman juga sama PIRT. Nah, berarti milih produk seperti petis ya Pak ya. Anggaplah kan nggak mungkin ada ISO 22.000-nya ya teman-teman. Tapi PIRT itu sudah bisa menjadi jaminan kita bahwa produknya ini tidak dari, terutama produk bahan baku utamanya tidak mungkin dari yang bahan-bahan yang tidak aman. Misalnya dia pakai pewarna tekstil misalnya, itu nggak mungkin Pak kalau sudah dapat PIRT. Nah, sekarang begini, kalau untuk yang ISO 22.000, Bapak Ibu, biasanya dia menempel di packaging Pak Denny. Jadi teman-teman kalau Anda beli produk, ada sertifikatnya, dia sudah ber-ISO 22.000 atau HACCP, ya, biasanya dia nempel di kemasan primary-nya. Biasanya, kalau anggaplah kita tadi beli teh botol sosro yang kotak, ya, itu biasanya ada di kotaknya. Nah, tapi kok sudah ISO 22.000, Bu, kadang-kadang saya buka masih rasanya masih ini, atau mungkin ada lalatnya gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu teman-teman. Bisa jadi kesalahannya adalah kesalahan di distributornya, Pak, atau sebelum ke end user-nya. Nah, teman-teman, itulah kenapa produk-produk yang sudah dapat sertifikasi ISO 22.000, HACCP, ya,
itu pasti teman-teman, Anda lihat di situ pasti ada kontak suara konsumen, pasti itu. Bahkan sekarang banyak yang gratis kalau teman-teman nelpon. Tujuannya apa? Kita harus proaktif melaporkan hal ini. Ya tujuannya apa? Jangan sampai distributor-distributor yang tidak bertanggung jawab, karena saya yakin dalam masa 2000 itu si perusahaan-perusahaan ini sudah diwajibkan memberikan sosialisasi Pak kepada para distributor ya dan agen yang menjual produk mereka agar disimpan dalam kondisi yang sesuai dengan aturan main sehingga contoh tidak terpapar matahari langsung misalnya sehingga rasanya bisa berubah. Nah itu salah satunya ada tuh Pak di persyaratan ISO 22000 gitu ya. Nah jadi teman-teman harus proaktif ya. Kalau kita bicara di K3 ya Pak Denny, ketika kita ngeliat unsafe action, unsafe condition, wajib ya Pak kita melaporkan kan, gitu ya. Atau kalau kita bicara anti korupsi, harus tuh whistleblower. Jadi teman-teman saya sarankan ketika ada terima produk yang sudah ada label ininya, tapi ternyata ada kontaminasi ya teman-teman, wajib dilaporkan. Nanti dibilangin tuh nomor kode batch, gitu ya. Oke, Bu Linda. Satu lagi nih pertanyaan nih, bagaimana cara menjadi auditor ISO 22000? Nah, ini ada juga yang tertarik ingin mengikuti jejak Bu Linda nih ya. Oke. Baik, jadi teman-teman, kalau ingin menjadi auditor ISO 22000, apalagi yang auditor yang tadi saya bilang ya Pak ya, dengan akreditasi bagus, mereka pasti memberikan persyaratan minimal pernah bekerja di perusahaan industri. Jadi sebagai contoh nih, Pak Denny mungkin punya perusahaan konsultansi yang food ya Pak ya, saya yakin Pak Denny ada beberapa ya. Tapi Pak Denny sendiri mungkin tidak pernah bekerja di perusahaan food industry, apalagi di proses utamanya Pak, misalnya. Nah, bagi Pak Denny agak susah Pak masuk ke auditor food safety, gitu ya. Jadi teman-teman, terutama yang bagi fresh graduate, teman-teman harus bekerja dulu. Dengan persyaratan biasanya makin besar, atau makin makin bagus perusahaan tersebut, ya, akreditasinya juga bagus, biasanya dia mensyaratkan lebih tinggi lagi Pak, minimal malah 10 tahun di dunia industri. Yang kedua adalah biasanya sertifikasi untuk IRCA ya Pak ya, atau International Certified Register Certified Auditornya. Nah itu salah satunya kita diminta punya itu. Tapi untuk badan sertifikasi yang besar-besar teman-teman, kadang-kadang kita direkrut tanpa memiliki IRCA tadi Pak. Kita biasanya yang di training. Tapi mereka melihat dari sisi pengalaman kita. Jadi teman-teman, saran saya bagi para generasi, kalau saya sama Pak Denny ini generasi ada generasi X ya Pak Denny, kita jarang Pak ya 2 bulan resign ya Pak ya. Anak-anak muda sekarang aduh kalau kita lihat 2 bulan. Mohon maaf ya teman-teman generasi Y gitu. Jadi ini saran yang mudah-mudahan diterima sama teman-teman bahwa kerja di mana-mana itu sama teman-teman. Tapi ketika Anda cuma kerja 6 bulan resign, ya 2 bulan resign, Anda dapat apa gitu loh. Dan nanti akan dilihat sama si badan sertifikasi, karena badan sertifikasi itu melihat pengalaman kita selama minimal aja 5 tahun. Ya, kalau Anda sangat berprestasi 3 tahun, ditambah 3 tahun lagi di perusahaan B, ya oke lah, yang penting ada bagus. Itu masih dilihat Pak. Gitu ya. Jadi saran saya adalah teman-teman, apalagi yang bagi fresh graduate, kan kerja di mana aja sama ya Pak ya. Jadi nggak perlu karena tadi jaminan kita untuk menjadi auditor tadi salah satunya adalah pengalaman ya di proses industri food tadi. Mungkin itu Pak Denny. Oke, terima kasih Bu Linda atas masukannya. Oke, teman-teman semua, ini sudah lama sekali ya, udah ngelewati waktu yang luar biasa ini karena pertanyaan banyak banget nih Bu Linda. Ini masih ada 14 lagi pertanyaan, jadi kalau teman-teman semua masih ingin bertanya lagi dengan Bu Linda silakan, atau nanti kita bahas di grup WA, atau nanti kita akan bahas di kelanjutan ISO 22000. Oke? Nah, karena sudah sore, kita mau siap-siap berbuka juga. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Ya, pesan saya stay at home di rumah saja dan tingkatkan terus skill teman-teman semua melalui webinarnya Media Tama. Ya, selama WFH tingkatkan terus ya, mumpung ada fasilitas kita belajar secara online. Oke, itu aja dari saya. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Linda.